Adam dan Hawa mulai mendengarkan perkataan iblis. Keikhlasan tiada lain adalah kegiatan yang dilakukan memang lezat hingga keduanya lupa. Tapi sesungguhnya ia bagai binatang. Saat itu ia merasa nyawanya sudah sampai. Yang lain berpikir ia hanya bagian dari dongeng. Bumi Cinta, karya Habibur Rahman El-Shirazi. Bab 33, Saat Rusia Berbicara. Sementara itu di kota Moskow, Ayas dan Dr. Anastasia Palazzo sedang siaran langsung acara talk show Rusia Berbicara. Setelah Dr. Anastasia menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh dua pemirsa yang hadir di studio, kini giliran Ayas yang mendapatkan pertanyaan. Seorang gadis muda dan berambut pirang menyala dan berjaket biru muda mengacungkan tangan kanannya dan berkata, "Kalau boleh saya mau bertanya kepada Ayas," kata gadis itu. Sang pembawa acara mempersilahkan sambil tersenyum ramah. "Baik, saya mau bertanya kepada Tuan Ayas yang duduk sebagai seorang intelektual muslim. Saat ini saya percaya Tuhan itu ada. Hanya saja, saya masih bingung agama mana yang harus saya anut. Saya masih dalam pencarian. Tolong yakinkan saya secara ilmiah bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar firman Tuhan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut saya, agama yang benar adalah agama yang kitab sucinya benar-benar berasal dari Tuhan, bukan karangan manusia. Terima kasih." "Silakan Tuan Ayas," kata pembawa acara yang tampil anggun dengan jas putih gading. Setelah membaca basmalah dalam hati, Ayas menjawab, "Seandainya saya diberi waktu 1 hari penuh untuk memaparkan bukti ilmiah keaslian Al-Quran sebagai firman Tuhan, pastilah waktu 1 hari penuh itu tidak akan cukup. Ratusan ribu buku telah menulis bukti ilmiah itu. Setiap saat para ilmuwan menemukan bukti baru yang ilmiah tentang kemukjizatan Al-Quran. Baiklah, di waktu yang singkat ini, saya akan gunakan bercerita singkat tentang bukti keaslian Al-Quran sebagai firman Tuhan. Bukti ilmiah yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Saya akan berbicara tentang 3 ilmuwan terkemuka di zamannya yang telah membuktikan Al-Quran sebagai kalam Tuhan yang tidak terbantahkan. Yang pertama adalah Dr. Gary Miller. Ilmuwan terkenal ini mengatakan bahwa sebelum Al-Quran diturunkan dan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, seorang filsuf Yunani, Demokritus, telah menyampaikan pendapatnya tentang atom. Demokritus dan para filsuf berkata, materi terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil yang tidak terlihat dan tidak bisa dibagi. Partikel-partikel itu disebut atom. Itulah definisi atom secara ilmiah yang diketahui manusia selama ribuan tahun. Orang Arab telah mengetahui definisi ini jauh sebelum Islam datang. Buktinya, kata zarah atau atom menurut orang Arab adalah bagian terkecil yang diketahui oleh manusia. Namun sekarang ini, ilmu pengetahuan modern menemukan bahwa atom yang dianggap bagian terkecil ternyata masih bisa dibagi lagi. Hal ini dianggap sebagai penemuan baru dalam sains modern. Yang sangat mengherankan, Al-Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu ternyata lebih dahulu memberikan informasi ilmiah ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Kamu tidak berada dalam satu keadaan dan tidak membaca satu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, di bumi maupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada yang lebih besar dari itu, melainkan semuanya tercatat dalam kitab nyata." Tidak diragukan lagi, penjelasan bahwa ada yang lebih kecil dari atom seperti yang ada dalam ayat di atas adalah hal yang sama sekali tidak populer ketika Al-Quran diturunkan. Yang diketahui manusia saat itu materi terkecil adalah atom, dan atom tidak bisa dibagi. Dari manakah Al-Quran bisa memberikan informasi ilmiah yang jauh melampaui apa yang ditemukan manusia saat itu? Tak lain dan tak bukan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang tidak lekang oleh zaman. Yang kedua adalah Dr. Maurice Bucaille. Dia adalah seorang dokter ahli bedah terkenal di Perancis. Seperti dimaklumi bersama, salah satu negara memiliki perhatian besar pada peninggalan purbakala adalah Prancis. Saat Presiden Francois Mitterrand terpilih menjadi Presiden Prancis tahun 1981,
Pemerintah Prancis di penghujung tahun 80 meminta kepada pemerintah Mesir untuk melakukan penelitian terhadap mumi Fir'aun di Prancis. Untuk itu dipindahkanlah untuk sementara tubuh mumi. Mumi itu disambut dengan upacara kenegaraan yang meriah setibanya di Prancis. Dia disambut bahkan oleh presiden seolah-olah masih hidup. Mumi itu lalu diletakkan di dalam ruangan khusus di Museum Pusat Prancis untuk diteliti oleh para pakar arkeologi dan dokter ahli bedah agar misteri seputar Fir'aun terungkap. Dan yang menjadi ketua dari para pakar dan ahli bedah dalam penelitian tersebut adalah dokter bedah paling cemerlang, yaitu Dr. Maurice Becil. Para peneliti itu ingin mengetahui apa sesungguhnya yang menyebabkan kematian Fir'aun. Setelah melakukan penelitian dengan seksama, mereka pun menemukan jawaban ilmiah kenapa Fir'aun mati. Sisa-sisa garam yang lengket pada tubuhnya juga sebagian ada di tenggorokan, dan alat pencernaan merupakan bukti kuat bahwa Fir'aun mati di laut. Ketika orang-orang saat itu menemukan jasad Fir'aun di laut, mereka langsung memurnikannya agar awet. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan besar di benak Dr. Maurice adalah bagaimana jasad Fir'aun tetap bisa utuh ketika ia ditemukan di laut. Pada saat itu ada seorang anggota tim yang ia pimpin berbisik kepadanya. Sebenarnya umat Islam sudah membicarakan mengenai tenggelamnya jasad ini dan keutuhan tubuhnya setelah tenggelam. Namun Dr. Maurice saat itu mengacuhkan informasi itu. Dia meyakini bahwa penemuan baru mengenai apa yang terjadi pada mumi Fir'aun itu tidak akan terjadi kecuali melalui serangkaian penelitian dengan menggunakan metode dan alat pendukung yang canggih. Lalu dokter ahli bedah yang lain memiliki tanggung jawab yang sama dalam penelitian mumi itu mengatakan, benar, sungguh, Al-Quran, kitab suci yang dipercayai kaum muslim itu telah menceritakan bagaimana Fir'aun mati, tenggelam, dan memastikan keutuhan tubuhnya setelah tenggelam. Dr. Maurice tercengang, tidak percaya. Dia merasa hal itu adalah hal yang aneh. Bagaimana bisa terjadi? Mumi itu belum ditemukan hingga tahun 1898 Masehi, atau baru ditemukan 200 tahun yang lalu. Sementara kitab Al-Quran sudah ada sejak 1400 tahun yang silam. Bagaimana kitab suci Al-Quran bisa memberikan informasi itu? Padahal seluruh manusia termasuk juga bangsa Arab tidak mengetahui apapun tentang kehidupan Mesir kuno. Manusia baru tahu setelah jasad mumi itu ditemukan bersama peninggalan Mesir kuno lainnya. Pertanyaan itu berkecamuk dalam pikiran ahli bedah dari Prancis ini. Ia mulai berpikir tentang kemukjizatan Al-Quran. Ia duduk merenung di hadapan jasad mumi Fir'aun. Kitab suci umat Kristiani memang juga menceritakan tenggelamnya Fir'aun ketika mengejar Musa. Tetapi Injil, Matius, dan Lukas itu tidak menceritakan sedikit pun keutuhan jasadnya setelah tenggelam. Apa logis mumi itu adalah Fir'aun yang mengejar Musa? Apakah logis Al-Quran benar-benar menceritakan jasadnya utuh setelah tenggelam? Dr. Maurice terus gelisah. Hari berikutnya, ia minta kepada beberapa ahli bedah untuk membawa Taurat, kitab suci orang Yahudi. Dia membaca kitab Keluaran. Ia kecewa karena kitab Keluaran sama sekali tidak menceritakan jasadnya akan utuh. Yang diceritakan hanyalah Fir'aun mati tenggelam. Kitab Keluaran itu hanya mengabarkan, kemudian berbaliklah air laut itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dan seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut, hingga tak tersisa seorang pun dari mereka. Setelah Dr. Maurice membaca kitab Keluaran itu, tetap bingung sekaligus penasaran dengan apa yang dikatakan rekannya mengenai informasi yang sudah ada di dalam Al-Quran itu. Setelah jasad mumi dikembalikan ke Mesir, Dr. Maurice menghadiri konferensi kedokteran di Saudi Arabia. Ia ingin bertemu dengan dokter muslim dan menanyakan benar tidaknya apa yang disampaikan rekannya itu. Konferensi itu memang membahas keutuhan jasad Fir'aun setelah tenggelam. Di tengah acara, seorang ilmuwan muslim membuka hati Dr. Maurice yang sedang mencari hakikat Al-Quran. Ilmuwan muslim itu membacakan ayat suci Al-Quran. Maka pada hari itu kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan manusia lalai dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ayat suci itu membuat tubuh Dr. Maurice bergetar. Seketika ia berkata dengan suara lantang, "Aku masuk Islam dan aku beriman kepada Al-Quran ini." Ia sangat yakin bahwa Al-Quran benar-benar firman Tuhan yang maha kuasa dan maha mengetahui segala sesuatu. Tuhan yang menjadi sumber ilmu pengetahuan. Ketiga, apa yang terjadi kepada Dr. Keith L. Moore, seorang ilmuwan ahli embriologi terkenal dari Amerika?
Suatu hari, ia membaca artikel bahwa Al-Quran menjelaskan ihwal pertumbuhan janin dari masa pembuahan sampai lahir. Saat itu, Dr. Keith Elmore hampir tidak percaya, sebab menurutnya, pengetahuan embriologi baru diketahui oleh manusia belakangan ini, terutama sejak ditemukannya mikroskop dan piranti-piranti canggih ilmu kedokteran modern lainnya. Untuk membuktikan kebenaran tulisan itu, Dr. Keith lalu membaca dan mempelajari Al-Quran, dan akhirnya, mau tidak mau ia harus terkagum-kagum kepada Al-Quran. Ternyata benar, Al-Quran memuat ayat-ayat yang menjelaskan tentang embriologi secara lengkap dan tuntas. Dr. Keith mengatakan, apa yang tercantum dalam Al-Quran itu sungguh tidak mungkin terjangkau oleh pengetahuan medis pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan temuan ilmiah itulah, Dr. Keith kemudian masuk Islam dan menjadi seorang Muslim yang soleh. Dr. Keith kemudian aktif menangani publikasi Perhimpunan Media Islam Amerika Utara. Dengan tanpa keraguan sedikit pun, ia mengatakan bahwa rujukan ilmiah tentang perkembangan dan proses reproduksi manusia tersebar di pelbagai ayat Al-Quran. Diawali dari Quran Surat Az-Zumar ayat 6, keyakinan Dr. Keith mendapatkan pondasi ilmiah yang kukuh. Ditambah dengan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 13-14, lalu ia menelusuri Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Menurut Dr. Keith, penggambaran tentang fetus atau embrio yang telah berkembang di dalam uterus atau peranakan baru muncul pertama kali pada abad ke-15 oleh Leonardo da Vinci. Memang jauh sebelumnya pada abad kedua, Galen pernah menggambarkan plasenta dan selaput-selaput janin dalam buku. Tetapi itu jauh berbeda dengan yang diuraikan pada abad ke-7. Ketika itu para ahli medis sudah tahu bahwa embrio manusia berkembang di dalam uretus. Hanya saja, tak seorang pun tahu bahwa perkembangan itu berlangsung secara bertahap. Bahkan pada abad ke-15 pun belum didiskusikan, apalagi digambarkan. Setelah mikroskop ditemukan pada abad ke-16, barulah penjelasan tentang tahapan permulaan embrio ayam diselidiki oleh para ahli. Pengetahuan tentang penahapan embrio manusia dan bentuknya setiap tahap tidak terbayangkan hingga abad ke-20. Apalagi tentang 3 lipat kegelapan yang ternyata maksudnya adalah 3 lapisan, yaitu dalam lapisan dinding perut, dinding rahim, dan selaput janin. Al-Quran menjelaskan, kemudian kami menjadikan air mani dalam tempat yang kukuh. Kemudian air mani itu kami jadikan alaqah. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Jika kita cermati lebih dalam, sebenarnya alaqah dalam pengertian etimologis yang biasa diterjemahkan dengan segumpal darah juga bermakna kepada penghisap darah, yaitu lintah. Padahal tidak ada pengumpamaan yang lebih tepat ketika embrio berada pada tahap itu, yaitu 7-24 hari, selain seumpama lintah yang melekat dan menggelantung di kulit. Embrio itu seperti penghisap darah dari dinding uretus, karena memang demikianlah yang sesungguhnya terjadi. Embrio itu makan melalui aliran darah. Itu persis seperti lintah yang penghisap darah. Janin juga begitu, sumber makanannya adalah dari sari makanan yang terdapat dalam darah sang ibu. Ajaibnya, embrio janin dalam tahap itu jika diperbesar dengan mikroskop bentuknya benar-benar seperti lintah. Bisakah kita membayangkan bahwa saat itu Muhammad sudah memiliki pengetahuan sedemikian dahsyat tentang bentuk janin yang seperti lintah, lalu menulisnya dalam sebuah buku? Padahal saat itu belum ditemukan mikroskop dan lensa. Kita tidak akan bisa membayangkannya. Karenanya pengetahuan tentang embrio manusia yang mirip lintah yang dijelaskan oleh Al-Quran tidak mungkin bersumber dari akal manusia. Jelas, itu adalah pengetahuan dari Tuhan. Itu wahyu dari Allah, Tuhan seluruh sekalian yang maha mengetahui tentang segala sesuatu. Masih ada bukti ilmiah lainnya dari sudut pandang berbagai bidang ilmu tentang kemukjizatan Al-Quran sebagai firman Allah. Akan tetapi rasanya saya sudah mengambil waktu yang cukup panjang. 3 kisah ilmiah di atas kiranya sudah menjadi bukti yang tak terbantahkan tentang keaslian Al-Quran sebagai wahyu dari Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Para pemirsa menjadi saksi bahwa saya sudah menyampaikan kebenarannya tak terbantahkan ini. Anda boleh percaya, boleh juga tidak percaya. Tidak ada paksaan untuk mengimani Al-Quran sebagaimana para peneliti tersebut.
Mereka mengimani Al-Quran dan masuk Islam karena alasan-alasan yang sangat ilmiah. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya, telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Ayas mengakhiri kalimatnya. Gadis itu nampak berubah mukanya. Tubuhnya bergetar mendengar penjelasan Ayas. Seorang pemirsa di studio, seorang ibu setengah baya bermantel coklat muda mengangkat tangannya. Pembawa acara hampir mempersilahkan ibu-ibu itu untuk berbicara. Tapi tiba-tiba direktur program memberi isyarat agar acara disela dengan iklan. Direktur program lalu mendekati pembawa acara dan minta disudahi saat itu juga. Sebab ada kejadian luar biasa di Moskow yang memerlukan liputan khusus. Direktur itu menjelaskan bahwa ada bom meledak di lobi Metropole Hotel. Puluhan orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Reporter kita sudah ada di sana. Pimpinan minta supaya kita harus menyiarkan kejadian besar ini secara live. Kita harus paling dulu menyiarkan pengeboman ini, ucap direktur program dengan muka agak tegang. Dr. Anastasia Palazzo, Ayas, dan pembawa acara, serta siapapun yang mendengar kabar itu, kaget dan tercengang. Bagaimana mungkin hotel legendaris itu bisa dibom? Bukankah penjagaan di sana sangat ketat? Siapa yang tega melakukan perbuatan yang keji itu? Dan apa tujuannya? Ada banyak tanda tanya dalam benak mereka. Setelah jeda iklan, pembawa acara menyudahi talk show pagi itu. Selanjutnya tayangan diganti laporan langsung dari Metropole Hotel, tempat pengeboman yang mengguncang Moskow. "Kenapa Anda tampak tegang?" tanya Ayas kepada direktur program sebelum pamitan minta diri. "Adik kandung saya baru datang dari Saratov tadi malam. Ia menginap di Metropole. Saya kontak berkali-kali tidak bisa. Saya mengkhawatirkan adik saya," jawab direktur program dengan wajah cemas. "Saya doakan, semoga adik Anda selamat." "Terima kasih. Penjelasan Anda tentang Al-Quran sedikit banyak telah membukakan mata saya. Jujur, saya baru tahu kalau Al-Quran sedahsyat itu. Akan lebih baik jika Anda menilai Al-Quran setelah benar-benar membaca dan mempelajarinya dengan seksama. Saya berniat untuk itu. Itu niat yang baik sekali."